Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Azizah dengan NIM 210603110042. Di sini saya ingin menjelaskan tentang resume saya pada materi mata kuliah Kimia Dasar 2 tentang sejarah asam dan basa. Baik, yang pertama ada zaman kuno. Ilmuwan atau penemu pada zaman kuno ini mencicipi sesuatu dan kemudian mengkategorikannya sebagai asam dan basa. Jadi mereka mencicipi sesuatu hal, lalu baru mengkategorikannya sebagai asam, pahit, manis, dan lain-lain. Zaman kuno. Jadi kata asam berasal dari kata Yunani oxein yang bermutasi menjadi kata kerja Latin acere yang berarti membuat asam. Lalu hal-hal yang terasa pahit akan memunculkan kata basa yang berasal dari bahasa Arab yang berarti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Istilah basa ini awalnya memanggang, karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang abu, kemudian mengolahnya dengan air kapur, yang mempunyai rumus kimia CaOH2. Nah, pada percobaan tersebut menghasilkan NaOH dan KOH, dua basa yang paling klasik, yang digunakan untuk membuat sebuah sabun. Lalu di sini terdapat seorang ilmuwan pada tahun 700-an, seorang ahli kimia Arab bernama Jabir ibn Hayyan. Dalam percobaannya ini, Jabir ibn Hayyan mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat yang mempunyai rumus kimia KNO3 dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air yang akan memunculkan sifat asam. Nah, beberapa penemuan Jabir ibn Hayyan diantaranya adalah asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, teknik distilasi, dan teknik kristalisasi. Dia juga menemukan larutan aqua regia dengan menggabungkan asam klorida dan asam nitrat untuk melarutkan emas. Jadi, Jabir juga telah meninggalkan banyak karyanya, bahkan ada yang menyebutkan tidak kurang dari 200 judul buku. Karya-karyanya hingga kini masih tetap terpelihara dan tersimpan di berbagai perpustakaan nasional di berbagai negara, seperti contohnya di Museum Britania Inggris. Didapati sebuah manuskrip karya Jabir yang berjudul Al-Hawasah Al-Kabir, inti-inti yang besar. Sementara di Perpustakaan Nasional Paris, Prancis, terdapat satu naskah karya Jabir dengan judul Al-Hajar, yaitu batu-batuan. Karya-karyanya Jabir ini kian banyak diakui oleh para ilmuwan barat. Hal ini terbukti dengan mulai banyaknya diterjemahkan karya-karya Jabir ke dalam bahasa Latin, yang menjadi rujukan standar selama beberapa abad terakhir ini. Dan selanjutnya kita akan membahas di abad pertengahan. Jadi, pada abad pertengahan, ahli kimia menemukan bahwa asam dan basa berlawanan satu sama lain, dan kekuatan asam dari asam berkurang ketika alkali ditambahkan. Sifat-sifat asam dan basa dengan mereaksikannya dengan berbagai zat satu sama lain. Robert Boyle sendiri menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam atau alkali. Hal tersebut kemudian muncul penggunaan indikator alami. Indikator alami banyak kita temui di sekitar kita. Contohnya dari indikator alami yaitu bunga, umbi, kulit buah, dan daun yang berwarna. Selanjutnya kita akan menuju ke abad 18. Pada abad ke-18 ini terdapat dua orang ilmuwan yang terkenal, yaitu Davy dan Priestley.
Ilmuwan Inggris bernama Humphrey Davy pada tahun 1778 sampai 1829 menemukan kegunaan dari nitrous oxide dengan eksperimen sendiri. Nitrous oxide ini biasanya digunakan untuk obat bius. Nitrous oxide sendiri mempunyai nama umum yaitu gas ketawa. Lalu pada tahun 1810, ia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman, karena senyawa asam lainnya tidak mengandung oksigen, seperti contohnya pada HCl atau asam klorida. Nah, Davy ini mengusulkan bahwa hidrogen memberi asam. Sekitar waktu yang sama, Joseph Priestley membuat penemuan yang sama dengan Davy. Di abad ke-18 juga terdapat Liebig. Pada tahun 1840-an, Justus Freiherr von Liebig pada tahun 1803 sampai 1873 salah satu ahli kimia di Jerman dan seorang agrokimia memperkuat teori dari Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam membentuk garam. Teori ini bertahan dan dapat diterima selama kurang lebih 50 tahun sebelum adanya teori dari Arrhenius. Selanjutnya kita beralih ke Arrhenius, atau yang mempunyai nama lengkap August Arrhenius pada tahun 1859 sampai 1927. August Arrhenius ini adalah seorang yang jenius yang disalahpahami yang jauh di depan zamannya. Dia ini memiliki keberanian untuk mengusulkan dalam tesis doktornya bahwa asam, basa, dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan dalam air. Pada tahun 1884, merupakan tindakan bid'ah ilmiah. Dia dicemooh bertahun-tahun kemudian, pada tahun 1903, dia terbukti benar dan dia berhasil mendapatkan hadiah Nobel. Nah, di sini menurut Arrhenius, definisi asam dan basa yaitu asam adalah zat yang menghasilkan kation hidrogen yang akan bermuatan positif, disebut juga dengan proton atau H+. Contohnya di sini ada HCl, dia terurai menjadi H+ dan Cl-. Kemudian basa adalah zat yang menghasilkan anion hidroksil atau OH-. Contohnya di sini dalam NaOH akan terpecah menjadi Na+ dan OH-. Asam dan basa bereaksi dalam netralisasi dan membentuk air. Lalu selanjutnya ada teori dari Bronsted dan Lowry. Rekan Denmark bernama Johannes Nicolaus Bronsted dan secara independen seorang Inggris bernama Thomas Martin Lowry terinspirasi oleh karya Arrhenius memperluas teori asam basa pada tahun 1923. Mereka memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa. Mereka sadari di model Arrhenius itu tidak ada perhitungan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa. Di sini terdapat contoh dari teori Bronsted dan juga Lowry, di mana di sini terdapat HF ditambahkan dengan H2O dengan HF sebagai asam dan H2O sebagai basa akan menghasilkan F- ditambah H3O. Di sini HF melepaskan H+ dan menghasilkan F-. Sedangkan di sini H2O akan menerima H+ dan menghasilkan H3O+. Di sini dapat dikatakan sebagai pasangan asam basa konjugasi apabila di sini asam akan selalu berpasangan dengan basa konjugasi dan begitu juga sebaliknya. Pada basa akan berpasangan dengan asam konjugasi.
Teori selanjutnya terdapat teori Gilbert-Newton-Lewis atau teori asam dan bahasa modern. Gilbert Newton-Lewis pada tahun 1875 sampai 1946. Dalam model Lewis adalah asam zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap, sehingga dapat menerima PeB atau pasangan elektron bebas, dan basa adalah zat yang memiliki PeB yang dapat didonorkan. Untuk waktu yang lama, sistem perujukannya adalah air. Zat yang memberikan proton atau protonasi ke air adalah asam. Zat dalam air yang menerima proton adalah basa. Sekian penjelasan dari resume saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.